Pak Pangdam, barusan Bapak membuka kemah kebangsaan, Pak. Ya. Kalau masyarakat Aceh ingin tahu, apa sebenarnya sasaran dari target kemah ini, Pak? Kemah kebangsaan ataupun kita sebut silaturahmi kebangsaan. Iya. Ini merupakan sebuah kegiatan yang kita gagas untuk menampilkan wajah Aceh. Aceh menurut Bapak butuh strong leadership, Pak ya? Untuk saat ini kita butuh memang yang pemimpin yang kuat, kuat karakter maksudnya. Itu masuk komunikasi di antara Forkompinda yang harus selama ini menurut Bapak agak kurang, Pak ya? Ya sudah baik, sudah baik. Ya, sudah baik. Perlu kita tingkatkan lagi. Ada masih yang mungkin beberapa pendapat, berselang pendapat. Kalau mau berdebat sebelum debat silakan. Tapi pada saat sudah putus, eksekusi semuanya, semua harus mendukung itu. Itulah inti demokrasi kan sebenarnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu hari ini dalam podcast sisi lain bersama Saleh Abdullah di channel YouTube. Sahabat sisi lain, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan bukanlah sosok baru di Tanah Rencong. Namanya memang cukup dikenal karena mengawali karir beliau sebagai perwira menengah, menghabiskan waktu di bumi Serami Mekah. Beliau pernah menjadi Komandan Batalion Infanteri 114 Satria Musara di Kabupaten Banda Meriah, dilanjutkan dengan Komandan Kodim 0104 di Aceh Timur. Desember 2021, Panglima TNI Jenderal Andika mempercayakan alumni Akademi Militer 1993 ini sebagai Pangdam Iskandar Muda. Sejak menginjakkan kaki kembali ke bumi Aceh, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan selain meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan prajurit, juga melakukan pembinaan teritorial. Salah satunya adalah kemah kebangsaan yang diikuti sekitar 400 peserta dari berbagai elemen. Apa dibalik kemah kebangsaan ini? Apa sasaran dan target yang ingin dicapai? Serta bagaimana kondisi terakhir menurut Mayor Jenderal Muhammad Hasan? Telah hadir bersama kami untuk wawancara eksklusif yang mungkin akan banyak memberikan informasi tambahan kepada Anda semua. Assalamualaikum Pak Pangdam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Iya Pak. Pak Pangdam, barusan Bapak membuka kemah kebangsaan Pak. Iya. Kalau masyarakat Aceh ingin tahu, apa sebenarnya sasaran dari target kemah ini Pak? Kemah kebangsaan ataupun kita sebut silaturahmi kebangsaan. Iya. Yang kita gagas dan kita laksanakan setelah dibuka hari ini merupakan sebuah kegiatan yang kita gagas untuk menampilkan wajah Aceh. Wajah Aceh yang sebenarnya merupakan satu bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini yang menurut sejarah memang paling duluan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yeah. Dan tentunya dengan perkembangan situasi saat ini yang ada di Aceh ini membutuhkan suatu tampilan yang lebih segar lagi. Dan kemah kebangsaan ataupun silaturahmi kebangsaan ini adalah untuk menampilkan kepada orang luar bahwa di Aceh keberagaman, kebinekaan itu juga suatu hal yang sangat terjaga di Aceh ini. Dan kita kumpulkan 400 perwakilan dari berbagai ormas, lintas agama, lintas profesi, lintas organisasi untuk berkumpul bersama-sama dan melakukan kegiatan bersama-sama yang intinya untuk membuat mereka lebih guyup dan lebih bersatu dalam satu kegiatan. Itu intinya yang ingin kita sampaikan dalam kegiatan silaturahmi kebangsaan ataupun kemah kebangsaan ini. Ya, mereka 3 hari nih Pak ya, Jumat, Sabtu, Minggu Pak ya. Betul. Kemarin mereka sudah daftar registrasi, kemudian mereka dibagikan beberapa perlengkapan dan hari ini tadi pagi jam 9 saya buka kegiatan itu untuk berlangsung sampai dengan tanggal 22 nanti. Ini selama mereka 3 hari ini apa aja yang menjadi materi dari mereka Pak? Ya intinya mereka akan melakukan kegiatan bersama-sama yang kita kemas dalam kegiatan pembekalan atau ceramah dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan di lapangan. Dan kegiatan ceramah kita
akan tampilkan beberapa penceramah ataupun pemateri Iya. yang intinya bagaimana nanti kita membuat pemahaman yang lebih luas lagi. Iya. Kita membahas masalah radikalisme, masalah bermedsos bijak bagaimana, kemudian masalah ekonomi dan juga masalah wawasan kebangsaan. Toleransi juga Pak ya. Toleransi beragama juga Iya. kita akan kuatkan lagi di sini, dan itu diberikan oleh beberapa materi yang lumayan bagus lah. Ada Pak Rektor juga, ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten dengan bidangnya. Ini kan dari 400 ini data yang kami miliki dari sekian ormas yang hadir. Ada nggak rencana mungkin di angkatan kedua dikembangkan untuk lebih besar lagi, misalnya khusus untuk adik-adik mahasiswa atau adik-adik pelajar mungkin Pak? Saya berkeinginan memang ini menjadi suatu agenda tahunan ya, Iya. yang bisa kita kembangkan lebih luas lagi. Mungkin Iya. hari ini 400, mungkin ke depan bisa lebih luas lagi. Iya. Ataupun mungkin dilaksanakan secara parsial di beberapa tempat. Iya. Jadi ini sebagai cikal bakal dan pilot project Iya. untuk sebuah kegiatan yang berwawasan kebangsaan untuk bisa lebih luas lagi dikembangkan oleh siapapun pangdamnya di sini gitu. Iya. Seperti itu. Ada nggak batasan umurnya Pak? Misalnya pesertanya maksimal 40. Kalau seperti saya kan nggak mungkin lagi udah di atas 50. Tahun ini kita tidak memberikan batasan. Iya. Bahkan tadi saya dapat laporan bahwa yang termuda itu umur 14 tahun. 14 tahun. Dan yang tertua ada umur 60 tahun. Ada juga 60 Ada, tahun. saya Pak. juga heran ketika kaget juga. Wah, ini kok ada orang tua istilahnya masih mau untuk seperti itu gitu lah. Iya. Ini juga menjadi sebuah penyemangat juga buat yang lain. Orang tua aja bisa ikut, masa Iya. dia tidak bisa ikut Untuk gitu, bisa seperti itu. memotivasi Pak. Betul, menjadi motivasi yang kuat juga. Ya. Bagaimana Pak? Kenapa yang ini dipilih? Misalnya kan dari sekian itu ada PWI saya lihat. Iya. Kemudian ada Ansor ya Pak ya. Kriteria sehingga mereka menjadi peserta itu bagaimana cara memilih? Kemarin saya perintahkan Aser untuk membuat pendataan benar. terhadap kesiapan dari beberapa ormas, kemudian kelompok organisasi yang berkenan ikut sebenarnya kan. Kita masih menawarkan secara sukarela pada mereka, dan dari hasil surveinya Aster kemudian didapatlah beberapa ormas yang siap untuk memberikan ataupun mengirimkan wakilnya kepada Acara kita ini, untuk acara ini. Ini temanya kan Pak, kalau saya tidak salah, mewujudkan Aceh damai dan sejahtera. Apa yang melatar belakangi tema ini Pak? Ya sebenarnya kan mungkin situasi sekarang ya kita Iya. lihat kan Aceh sudah sekian lama sejak MOU Helsinki, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 yang intinya buat bagaimana membangun Aceh yang damai sejahtera kan sebenarnya seperti itu. Iya. Dan mungkin kondisi itu perkembangannya sudah ada, tetapi mungkin masih harus kita kuatkan lagi gitu loh. Dan itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Dan khususnya para pemuda ya, yang generasi muda sekarang ini yang harus kita bangkitkan semangatnya, berwawasan kebangsaan, tetapi juga mampu untuk mengelola semua permasalahan yang ada di Aceh ini. Itu yang ingin saya kuatkan, dan sekaligus juga itu yang terpenting buat saya. Image orang Aceh ini menjadi baik di mata orang luar, untuk bisa orang masuk ke sini, apakah berinvestasi ataupun berkunjung ataupun pengen membantu Aceh dengan segala bidang yang akan dikembangkan di Aceh ini. Yang Bapak rasakan memang image-nya masih kurang bagus Pak. Betul memang. Saya merasakan, saya kan melihat, saya sejak Dandim di sini kan, sejak mayor saya di sini gitu. Iya. Kemudian perkembangan sekian tahun, untuk saya 2007 masuk, kemudian 2021 saya ke sini. Iya. Ya banyak sudah berkembang, patrol keamanan sudah bagus, masih bagus, tapi ada tanda kutip ketidakpastian terjadi di sini. Orang masih melihat, wah Aceh belum aman. Mungkin masih ada yang melihat kalau ada bendera muncul sedikit, mereka bilang Aceh belum aman. Kemudian juga ada masalah syariah Aceh yang mungkin pemahamannya sangat berbeda di luar dengan sini. Karena apa? Karena kalau berita kecil di sini, mungkin di luar berita besar jadinya gitu. Iya. Karena Aceh kan satu daerah yang jadi spot konflik dulu kan. Jadi image itu masih terbangun. Nah inilah yang kita akan coba eliminir, sehingga wawasan orang terhadap Aceh ini lebih luas lagi gitu loh. Dan kita wujudkan dalam sebuah kegiatan yang menampilkan itu gitu loh. Menampilkan keberagaman, menampilkan keamanan, dan istilahnya persatuan masyarakat Aceh yang intinya siap membangun Aceh untuk mencapai Aceh yang damai sejahtera. Artinya ini meletakkan fondasi Ya. karakter kebangsaan. Betul. Mereka juga saya dengar ada dilatih untuk bongkar pasang senjata Pak. Ya itu hanya supaya mereka tertarik Permainan, saja, menarik saja. Dan juga ada perbaikan beberapa psikologi lapangan yang intinya menguatkan hubungan antara mereka. Bahkan saya bikin ada yang unik sedikit, satu tenda ini misalkan ada 50 orang, saya kasih cuma mungkin ember sampai dengan gain cuma 20. Tujuannya bukan buat menyiksa mereka, tetapi bagaimana mereka bertegur sapa, bagaimana mereka berinteraksi. Mungkin dulu ada orang mungkin kelompok A dengan ini agak sedikit mungkin punya pemahaman berbeda, tetapi kalau ketika mereka berinteraksi,
ngomong pinjam aja mungkin mereka harus bisa gitu seperti itu. Sesederhana itu yang ingin saya sampaikan sehingga mereka bisa apa namanya ya ada sedikit lah hubungan chemistry yang baik terjadi di antara kita. Karena image itu mungkin agak terbangun sedikit di Aceh, tapi dengan kita gabungkan mereka dalam sebuah kegiatan, kemudian berinteraksi sama-sama, berkegiatan bersama-sama, saling tegur, saling sapa. Itulah mungkin awal-awal permulaan orang bisa berkomunikasi dengan baik. Yeah. Ini juga dari beberapa peserta yang kami temui Pak ya, juga tanggapan masyarakat. Ini memang belum pernah dilakukan gitu Pak, sehingga ini memberikan sentimen positif ya bagi generasi muda. Artinya bagaimana kedekatan Kodam Islam Muda dengan elemen masyarakat. Ini yang kami kira saran dari masyarakat ini jangan sampai putus Pak. Artinya ini program harus terus dilakukan gitu kan. Nah, Bapak siap menerima itu Pak ya? Saya sangat siap untuk menerima itu dan memang itu tujuan utama saya seperti itu supaya kegiatan seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain juga. Tadi termasuk juga Pak Kepala Kesbangpol juga menyampaikan, Pak kita ada bulan ini ada kegiatan bela negara katanya. Boleh nggak kita kemas seperti ini? Ya silakan sebenarnya kalau memang menjadi sebuah contoh yang baik buat mereka. Dan itu tentunya ya tujuannya sama-sama kita membuat Aceh lebih kuat lagi ke depannya gitu. Dan kita siap, makanya saya akan jadikan sebagai program tahunan. Aster sudah membuat program ini sebagai program tahunan untuk bisa kita kembangkan setiap tahunnya. Karena gini Pak Pangdam, di tengah kemajuan teknologi informasi ini, pembinaan generasi muda terkesan kosong di Aceh. Jadi dengan adanya program seperti ini, saya tanya ke beberapa elemen masyarakat memang sangat mendukung. Mungkin akan dibuat segmen-segmen tertentu gitu Pak Pangdam. Betul. Ya Pak Pangdam ya. Jadi artinya Kodam Islam Muda terbuka untuk pelatihan-pelatihan seperti kami ini. Sangat terbuka untuk itu. Dan bahkan kalau mungkin bukan parsial seperti mungkin ini unsur pemuda saja. Tadi juga ada beberapa dari pemuda masjid juga menyampaikan kepada saya, Pak saya punya sekian ratus orang katanya. Masjid itu punya brigade masjid yang isinya pemuda-pemuda masjid. Itu sangat positif buat kami. Karena tadi saya langsung panggil Aster, coba apa yang mereka ingin buat untuk kegiatan serupa yang misalnya membangun kebersamaan antara kita semua gitu. Ya kita sangat siap lah untuk itu dan kita akan mencoba untuk mencari jalan bagaimana supaya kegiatan ini bisa berkelanjutan lah. Apa kira-kira saran Pak Panglima untuk generasi muda Aceh ke depan? Ya generasi muda Aceh saya yakin orang Aceh ini kan punya potensi besar sebenarnya. Kalau melihat ke sejarah ke belakang tokoh-tokoh Aceh itu sangat hebat lah. Dan istilahnya mampu mewarnai seluruh perkembangan di Indonesia maupun di Aceh sendiri. Tentunya ini mungkin yang perlu kita bangun lagi adalah semangat kebangsaan, kemudian juga visi mereka ke depan harus jauh gitu. Untuk bisa membangun Aceh. Jangan hanya berkutat pada masalah-masalah yang kecil-kecil saja. Contoh lah mungkin cita-citanya jangan pengen jadi kontraktor saja gitu, tapi mungkin jadi petani besar, mungkin jadi apa yang punya usaha-usaha besar. Karena di Aceh ini kan kalau di sisi ekonomi kan nggak ada pabrik besar di Aceh ini kan. Nggak ada industri Pak. Nggak ada industri yang hilir yang bisa membuat multiplier effect lah seperti itu. Ya kalau kita sangat ironis lah kalau memang kita masih beli telur dari Medan, beli semua dari Medan itu kan sangat ironis ya. Nah itu kita bangun dalam image ini. Kenapa itu Pak? Aceh masih ironis? Ya karena mungkin saya tidak bisa menyalahkan perorangan ya, tapi mungkin situasi yang membuat itu. Situasi konflik, kemudian situasi tsunami yang membuat Aceh ini ya berkutat dalam sebuah lingkaran yang itu aja gitu kan. Seperti BRN membuat bangun jalan infrastruktur, hanya image orang pemuda Aceh pengen jadi kontraktor, pengen jadi pengusaha, pengen jadi supplier saja seperti itu. Untuk pengembangan lain padahal potensi laut, pertanian, perikanan semua sangat hebat, pertambangan juga hebat di sini. Nah itu kita bangun pelan-pelan. Maka kita undang beberapa tokoh juga ekonomi untuk bisa membuka wawasan mereka bahwa Aceh ini sangat punya potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat hebat sekali. Bisa nggak saya katakan bahwa apa yang Bapak lakukan hari ini adalah membangun konstruksi untuk merubah image generasi muda Aceh? Bapak setuju dengan itu? Ya terserah anggapan publik sebenarnya. Silakan gitu. Kalau saya hanya berpikiran dan saya berpatokan pada tugas saya sebagai aparat teritorial yang mempunyai tugas itu pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial. Itu tugas Binter atau pemberdayaan wilayah pertahanan yang kita sebut dalam tugas pokok kami. Pembinaan demografi berarti kita membina masyarakat. Demografi kan membina seluruh penduduk sini. Bagaimana potensi pemudanya, kemudian pengusahanya, nelayannya, semua kita coba bangkitkan sampai ke tingkat yang paling bawah, ke tingkat desa. Bahkan Babinsa itu melakukan itu juga dalam lingkup yang lebih kecil. Pembinaan geografi berarti kita pembinaan masalah sumber daya alam kan, semua kelautan, perikanan semua kita akan coba bangkitkan dengan kemampuan kita di bawah.
Dan itu ada programnya dari kita. Cuman kan karena anggarannya kecil kan kita hanya bermain di sektor lebih kecil. Kemudian kita bicara pembinaan kondisi sosial, berarti Ipolek Hankam kan, ideologi politik semua kita melakukan pembinaan dan pendataan di situ. Sebenarnya saya hanya melakukan tugas saya sebenarnya, tapi kan dampaknya bisa meluas sampai ke hal yang lebih besar lagi, termasuk juga pada tujuan kita untuk membangun Aceh yang damai sejahtera. Itu yang menjadi kunci saya dalam melakukan berbagai kegiatan yang saya gelar di Kodam Iskarmanda ini selama saya menjabat, sehingga itulah ya, silakan masyarakat menilai apa yang saya kerjakan, apakah ini bisa jadikan sebagai inspirasi ataupun sebagai pilot project, silakan kita kembangkan dan saya siap. Tadi Pak Ketua DPR juga menyampaikan ada beberapa hal yang dikembangkan tentang pertanian, saya siap membantu asal ada legalitas yang diberikan pada Kodam untuk membangun itu. Ya, sehingga tidak ada lagi saling tuding, Pak ya. Iya. Dan saya tekankan sama beberapa tokoh saya ngobrol terakhir, coba Aceh ini kita buat satu kondisi di mana seluruh elemen masyarakat itu berdampingan, bukan berhadapan. Bersanding. Jadi, dia, Pak. Ya berdampingan membangun Aceh ini gitu. Jangan berhadapan. Kalau berhadapan paling kan ada konflik pasti kan, ada ya berhadapan boleh tapi dalam menjadi diskusi maksudnya. Tapi ketika eksekusi dengan seluruh anggaran Aceh yang besar ini, semua berdampingan, jangan berhadapan. Masalah rezeki kan ya udah ada masing-masing sebenarnya kan, tapi kita bagaimana membuat Aceh ini seluruh sektor, mau tokoh agama, tokoh masyarakat, semua apapun, mau yang dulu bertikai, memantau kombatan, semua berdampingan untuk membangun Aceh ini, tidak berhadapan. Ya mungkin karena masih ada yang berhadapan lah sekarang lah ya, sampai dengan kita masih ada silpas sekian triliun itu kan berarti ada masih berhadapan gitu loh dalam sebuah konflik gitu kan. Konfliknya bukan di lapangan lagi tapi di atas meja seperti itu. Itu saya bisa diselesaikan dengan kita sinergi dan kita membuat suatu pemahaman bahwa ya kita sama-sama membangun Aceh ini. Dan orang Aceh sendiri harus mau merubah mindset ini. Harus. Kalau maju seperti itu. Dan itu yang paling penting menurut saya untuk bisa membangun Aceh ke depan. Dalam situasi kepemimpinan Pak, mudah-mudahan ke depan akan lahir pemimpin yang baik Pak ya. Iya. Aceh menurut Bapak butuh strong leadership Pak ya. Untuk saat ini kita butuh memang yang pemimpin yang kuat ya. Kuat karakter maksudnya, karakter yang kuat dan yang terpenting lagi netral. Netral kemudian profesional. Dan juga bisa mengakomodir seluruh komponen kekuatan di Aceh ini gitu loh. Itu menjadi milik bersama. Menjadi milik bersama dan mampu juga mengelola anggaran yang besar di belakang pemerintah ini. Saya yakin pemerintah pusat sudah memberikan segalanya buat Aceh ini kan. Otsus, kemudian dulu ada BRI, sekarang APBA-nya mungkin lebih kuat lagi. Dan itu butuh suatu pemimpin yang mampu melakukan good governance dan clean government. Itu butuh seorang yang kuat untuk itu. Sebagai garanti. Dan itu kalau memang sekarang ada PJ ya harus bisa meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk pemilihan gubernur tahun 2024. Paling tidak merekonstruksi kembali Aceh gitu Pak. Betul. Tapi kan nggak ada alasan lagi Pak ya kalau dibilang konflik kita sudah damai 17 tahun Pak ya. Iya sebenarnya nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan lagi untuk itu gitu loh. Ya saya juga bilang ya kalau masih ada yang begitu berarti mereka masih lapar sebelah saya gitu. Kalau masih ada yang istilahnya masih mengedengungkan memori masa lalu mereka dengan segala macam pengaruh mereka dulu, itu berarti mereka masih belum sejahtera menurut saya. Dan itu tugas kita sama semua. Saya juga sebagai bagian dari Forkompinda untuk membuat itu lebih baik lagi ke depannya gitu. Termasuk komunikasi di antara Forkompinda yang harus insentif Pak ya. Iya. Selama ini menurut Bapak agak kurang Pak ya. Ya sudah baik. Ya, sudah baik. Cuman perlu kita tingkatkan lagi karena tadi mungkin ada masih yang mungkin berbeda pendapat, berselang pendapat. Ya nggak apa-apa, itu wajar. Saya kan berkaca sama pengalaman para tokoh-tokoh dunia dulu kan, atau tokoh Indonesia dulu. Ketika mereka di meja diskusi mereka berhadapan memang kan, selain tukar pandangan. Tapi ketika eksekusi mereka sama-sama gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan komitmen semua dengan sudah ketika diketok palu eksekusi, jangan ada lagi yang ABCD lagi di belakangnya, nggak berbeda lagi dengan komitmen. Jadi kalau mau berdebat sebelum debat silakan sampai istilahnya sampai dengan berdarah bola berdebat itu. Tapi pada saat sudah putus eksekusi semuanya semua harus mendukung itu. Itulah inti demokrasi kan sebenarnya kan. Seperti itu Pak. Baik Pak Panglima, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sahabat sisi lain itu tadi perbincangan kami dengan Pak Panglima. Inti yang paling mendasar adalah kita tidak bisa membangun sendiri. Aceh butuh kebersamaan, butuh satu barisan, satu kata, satu bahasa. Berbeda bukanlah dosa, tapi ketika keputusan sudah diambil, maka tidak ada alasan untuk saling berbeda. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.